Masjid Agung Surakarta. Dahulu, masjid ini bernama Masjid Agung Keraton Hadiningrat dan dibangun oleh Pakubono III pada sekitar tahun 1749 Masehi. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat. Masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melampaui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubono IV yang memberikan kubah di atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah, kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubono X. Pakubono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubono X. Pintu bercorak gapuran bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah, terdiri dari 3 pintu, dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang mengapitnya. Sementara Pakubono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi difungsikan. Selain itu, Pakubono XIII juga membangun ruang keputiran dan serambi di bagian depan. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintah Surakarta, masih di area masjid. Ditambahkan beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Ada perpustakaan, kantor pengelola, dan poliklinik. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan pasar Klewer. Tapi kini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar Tafsir Anom. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Masih di sekitar masjid, tepatnya di sebelah utara, terdapat sebuah pemukiman yang bernama Kampung Gedung Salirang. Pemukiman ini sengaja dibangun untuk tempat tinggal para pengurus masjid. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama, seperti sekaten dan Maulid Nabi, yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 surabi dari raja kepada masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.